Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Husna Ansori Sobari, mahasiswa STI Persis Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas D semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari psikologi umum yang berjudul emosi manusia. Kita mulai materi ini dari pengertian emosi. Emosi adalah pengalaman yang bersifat subjektif dan dialami berdasarkan sudut pandang individu. Jadi emosi itu adalah respon yang kita berikan terhadap sesuatu kejadian yang kita alami. Misalkan ketika kita diberi hadiah oleh seseorang, apakah kita akan marah, apakah kita akan senang, seperti itu. Kemudian emosi juga berhubungan dengan konsep psikologi lain seperti suasana hati, temperamen, kepribadian, dan disposisi. Kemudian emosi ini memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah takut. Takut ini adalah merasa gentar atau ngeri gitu ya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kita anggap akan mendatangkan sebuah bencana terhadap diri kita. Dan sifat takut ini biasanya terhadap sesuatu objek yang nyata. Kemudian yang kedua adalah khawatir. Nah, khawatir ini adalah bentuk ketakutan bersifat imajinatif atau khayalan. Misalnya ketika kita menunggu adik kita yang pulang larut malam, kita akan merasa khawatir apabila adik kita itu terkena begal misalkan di jalan atau terjatuh di jalan karena hari sudah gelap gitu, seperti itu. Yang ketiga adalah marah. Nah, marah ini adalah ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Misalkan ketika kita sedang sekolah, kita dibully oleh teman kita, tentu kita akan merasa marah atas pembulian itu. Nah, yang keempat yaitu sebal. Sebal ini karena merasa terganggu tetapi tidak sampai marah. Misalkan kalau kita dijahili oleh teman kita, tentu kita akan merasa sebal tapi tidak sampai marah terhadap teman kita. Yang kelima adalah frustasi. Nah, biasanya frustasi ini muncul ketika kita sedang menginginkan sesuatu, sedang memperjuangkan sesuatu, kemudian kita mendapatkan hambatan-hambatan. Nah, dari situ biasanya muncul rasa frustasi itu. Yang keenam adalah cemburu. Nah, cemburu ini adalah rasa ketakutan yang diliputi oleh kemarahan. Misalkan ketika seseorang yang kita anggap spesial memiliki hubungan dengan orang lain, tentu kita akan merasa ketakutan. Ketakutan kita akan kehilangan dia. Kemudian rasa marah. Marah karena orang yang kita anggap spesial memiliki hubungan dengan orang lain, seperti itu. Yang ketujuh adalah iri hati. Nah, biasanya iri hati ini ditunjukkan kepada orang-orang tertentu atau hal yang dimiliki oleh orang lain. Seperti ini, misalkan ketika ada tetangga kita yang membeli mobil atau motor baru, biasanya rasa iri hati ini akan muncul. Kita menjadi ingin juga membeli barang tersebut atau ingin memiliki barang tersebut. Yang kedelapan adalah duka cita. Duka cita adalah perasaan galau atau depresi yang tidak terlalu berat. Nah, biasanya rasa duka cita ini muncul akibat ditinggalkan oleh orang yang berharga, seperti ibu, bapak, atau orang-orang terdekat kita, atau juga orang-orang yang misalnya berjasa dalam kehidupan kita. Yang kesembilan adalah afeksi atau sayang. Nah, afeksi atau sayang ini adalah keadaan emosi yang menyenangkan dan objeknya itu lebih luas, kemudian memiliki intensitas yang tidak terlalu kuat, tidak seperti cinta ya, seperti itu. Dan juga afeksi atau sayang ini biasanya berkaitan dengan rasa ingin dimiliki dan dicintai, seperti itu. Yang terakhir adalah bahagia. Nah, bahagia ini karena mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi
kemudian sukses dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain, atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan dirinya. Nah, misalkan ketika kita mengikuti lomba dan kita menjadi juara satu, kita bisa mengalahkan peserta-peserta yang lainnya. Tentu kita akan merasa bahagia ketika kita berhasil menjadi juara satu. Kemudian rasa bahagia ini juga biasanya keluar ketika kita itu bisa keluar dari situasi yang asalnya menimbulkan kegelisahan. Kemudian kita bisa keluar dari situasi tersebut. Nah, setelah pembagian macam-macam emosi, selanjutnya ada perubahan tubuh saat terjadi emosi. Yang pertama adalah terpesona. Reaksinya adalah elektris kepada kulit, kemudian marah. Peredaran darah kita akan bertambah cepat. Yang kedua adalah terkejut. Denyut jantung kita akan bertambah cepat. Kemudian ketika kita merasa kecewa, nafas kita akan panjang seperti itu. Kemudian ketika kita merasa cemas, air liur kita itu akan mengering. Kemudian ketika kita merasa takut, bulu kuduk kita atau bulu roma kita akan menjadi berdiri seperti itu. Kemudian kita merasa tegang, tubuh kita akan terganggu pencernaan, kemudian otot tegang dan bergetar. Selanjutnya adalah cara merawat emosi. Menurut James C. Coleman, ada beberapa cara untuk memelihara emosi yang konstruktif. Yang pertama adalah membangkitkan rasa humor. Seseorang yang memiliki rasa humor tidak akan mudah untuk putus asa. Kemudian kita harus memelihara selalu emosi-emosi yang positif. Yang ketiga adalah senantiasa berorientasi kepada kenyataan. Sebaiknya individu selalu bertolak dari kenyataan apa yang dimiliki dan bisa dikerjakan, dan ditujukan kepada pencapaian sesuatu tujuan yang nyata juga. Yang terakhir adalah kita harus mengurangi dan menghilangkan emosi yang negatif pada tubuh kita. Dan yang terakhir adalah emosi dan motivasi. Yang pertama menurut Coleman ada 5 wilayah emosi. Yang pertama adalah mengenali emosi diri, yang kedua adalah mengelola emosi, yang ketiga adalah mengenali emosi orang lain, kemudian yang keempat adalah membina hubungan dengan orang lain, yang terakhir adalah memotivasi diri. Itulah pemaparan materi psikologi umum dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.